Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Kita lanjutkan pembahasan syarah Bulughul Maram. Masru'iyatul qunut fi nawazil. Disyariatkan kunut nazilah. Hadis yang ke-304, an Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ahya'in min ahya'il arab thumma tarakahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut sesudah ruku selama 1 bulan, mendoakan keburukan untuk kabilah dari kabilah Arab. Summa tarakahu, lalu Nabi meninggalkannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wali Ahmada wa Daluqutni nahwuhu min wajhin akhar. Dalam riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Daruqutni seperti hadis yang di atas juga, tapi dari jalur lain. Dan ada tambahan, fa amma bisubhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Adapun dalam salat subuh, beliau atau Nabi selalu kunut sampai beliau meninggal dunia. Wa anhu, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kunut kecuali apabila beliau mendoakan keselamatan suatu kaum atau mendoakan kebinasaan untuk suatu kaum. Ini hadis diriwayatkan dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Kemudian dari Sa'ad bin Tariq al-Asja'i radhiyallahu an, dia berkata, qultu li abi, saya pernah bertanya kepada bapakku, ya abati, innaka qad shalaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Aliin, afakanu yaqnutuna fil fajri. Wahai bapakku, engkau pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka suka kunut dalam salat subuh? Qala, bapakku menjawab, ai bunayya muhdasun, wahai anakku, kunut dalam salat subuh itu perbuatan yang diada-adakan. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang kecuali Abu Dawud. Nah, di sini ya ada 4 hadis. Nah, hadis yang pertama
yaitu yang menyebutkan Nabi kunut selama 1 bulan ya sesudah ruku untuk mendoakan sebagian kabilah dari kabilah-kabilah Arab, yaitu yang didoakan oleh Rasul adalah kabilah-kabilah Arab yang mereka berkhianat, yang membunuh 70 sahabat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi adalah ya 70 sahabat ini dibunuh oleh mereka, ya oleh kabilah Ri'lun, Dakwan dan Usairah ya. Ini dibunuhnya di dekat sumur Maunah namanya. Kemudian didoakan oleh Rasul supaya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkannya oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya nomor hadis 4089. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Masajid, itu dalam bab disunahkan kunut dalam semua solat apabila terjadi bencana yang menimpa kaum muslimin. Nomor hadisnya ada 2 dalam Sahih Muslim. Yang pertama dalam nomor hadis 304, yang kedua nomor hadis 677. Sedangkan hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad pada musnadnya ya, jilid 20 halaman 95, dan diriwayatkan oleh Imam Daruqutni pada jilid kedua halaman 39, yaitu dari jalan Tariq bin Ja'far Ar-Razi dari Rabi bin Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan lafaz mazala Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Jadi Rasulullah SAW senantiasa berkunut di dalam salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Ya, sampai beliau meninggal dunia. Sedangkan itu riwayat Imam Ahmadnya. Kalau dalam riwayat Daruqutninya adalah hadisnya dari Rabi bin Anas, dia mengatakan kuntu jalisan inda Anas bin Malik. Saya duduk ya di dekat Anas bin Malik radhiyallahu an. Faqilalah, lalu ditanyakan kepada beliau, innama kana Rasulullah syahran. Sesungguhnya Rasulullah SAW kunut hanya 1 bulan. Faqala, lalu Anas berkata, mazala Rasulullah SAW yaqnutul godah hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW senantiasa berkunut pada salat subuh sehingga beliau meninggal dunia, atau sampai meninggal dunia beliau tidak meninggalkan ya kunut dalam salat subuh. Nah, iwan fillah, hadis ini hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan kunut dalam salat subuh sampai beliau meninggal. Wa hadzal hadisu dhaifun. Ini adalah hadis dhaif. Li'ana fihi salasu ilalin. Ada 3 alasan, ada 3 kecacatan hadis ini. Ya, ada 3 kecacatan, penyakitnya ada 3. Al-ula, yang pertama, su'u hifdi Abi Ja'far Ar-Raji, buruknya hafalan Abu Ja'far Ar-Raji. Nama asli Abu Ja'far Ar-Raji adalah Isa bin Mahan. Ini nama aslinya. Kalau Abu ini ya, ini namanya asma kunyah. Jadi asma kunyah itu nama yang diawali dengan Abu atau Ibnu. Ya, ini adalah Abu Ja'far. Kalau Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, itu namanya asma kunyah namanya. Asma Karim itu nama asli. Nah, jadi ya nama aslinya
Isa bin Mahan. Nah, Imam Ahmad dan Imam An-Nasai mengatakan tentang Isa bin Mahan ini, laisa bil qawi. Jadi dia bukan orang yang hafalannya kuat. Ya, jadi lemah dia hafalannya. Wa qala Abu Zur'ah, dan Imam Abu Zur'ah berkata, Syekhun yahamu katsiran. Beliau adalah seorang syekh yang banyak keliru. Ya, yang banyak keliru. Kemudian waqala Ibnu Hibban, dan Al-Imam Ibnu Hibban berkata, yadisu bil manakir anil masyahir. Beliau suka menceritakan hadis-hadis yang mungkar dari orang-orang yang terkenal. Waqala Al-Hafid, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar juga mengatakan di dalam kitab At-Takribnya, beliau adalah sodukun sayul hibdi, orangnya jujur tapi hafalannya buruk. Nah ini ya, ini Pak, makanya kalau dalam hadis Pak, kalau orang terkenal hafalannya buruk, hadis ini jadi dhaif Pak. Harus kuat hafalannya. Itu yang pertama.